warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umiati Rasida. Di sini kita akan membahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan pada kali ini kita akan menampilkan role edukasi mengenai BPH, jadi prostat hiperplasia, karena saking seringnya terjadi di prostat. Sampai saat ini dikenal sebagai penyakit prostat. BPH atau penyakit prostat ini adalah pembesaran kelenjar prostatina atau kondisi non kanker, di mana kelenjar prostat ini pada pria itu membesar dan menjepit saluran kemih sehingga aliran urin menjadi terhambat. Mari kita saksikan bersama bagaimana gejalanya dan apa yang dilakukan pada drama singkat berikut ini. Selamat pagi Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu? Bagi khusus ini, saya di sini mau memeriksakan suami saya yang sedang sakit. Baik Bu. Ini Pak, gambar-gambar utamanya saat ini apa ya? Saya kalau buang air kecil itu rasanya tidak puas dan tidak bisa tertahan sama sekali. Kalau malam hari itu rasanya apa itu bolak-balik ke kamar mandi. Baik Pak, ini gejalanya sudah mengarah pada gangguan saluran kemih ya Pak. Apa di keluarga Bapak ada yang mempunyai riwayat penyakit prostat atau dari Bapak sendiri mempunyai riwayat penyakit diabetes atau jantung? Pak Yesus, jadi almarhum ayah suami saya ini kan dulu pernah operasi prostat juga. Terus habis itu tidak lalu suami saya ini jarang berolahraga, jadi dia badannya itu agak berisi gitu loh. Baik Ibu, untuk usia di atas 50 sampai 60 tahun, faktor keturunan dan kurang beraktivitas fisik dan juga obesitas merupakan faktor terjadinya penyakit prostat. Untuk lebih lanjutnya nanti akan diperiksa oleh dokter silakan turun di ruang tunggu. Terima kasih ya. Baik, Bapak Ibu, apakah ini dengan keluarga Bapak Bambang ya? Iya benar, Mari saya angkat ke ruangan dokter Rizka ya. terima kasih ya Sus. Selamat pagi dokter Rizka. Iya pagi. Ini dari keluarga Bapak Bambang yang mau periksa ke keluhan urinnya. Mari Pak, Bu. Selamat pagi Pak Bambang dan Bu Bulan. Jadi tadi saya sudah membaca catatan dari perawat di depan. Keluhannya Pak Bambang susah pipis, aliran urinnya melemah, sering terbangun saat malam hari dan sering mengejar. Betul Pak? Iya dok, rasanya tidak nyaman sama sekali. Ya, baik. Mari saya periksa dulu di tempat tidur pasien ya. Iya, Dok. Baik, silakan duduk kembali Pak Bu. Baik, dari hasil pemeriksaan dan keluhan yang Bapak sampaikan tadi, kemungkinan besar Bapak mengalami BPH, yaitu pembesaran prostatina. Nah, karena pembesaran prostatina itu saluran kemihnya itu tersumbat, jadi pancaran urinnya itu melemah dan rasanya tidak puas saat berkemih. Aduh dok, kok serem sekali ya. Terus lalu pengobatannya gimana? Kira-kira bahaya nggak ya dok? Terus apa aja kira-kira komplikasinya kalau misalkan tidak segera diobati? Jika dibiarkan tanpa penanganan, komplikasinya cukup serius. Yang pertama, bisa menyebabkan retensi urin akut. Retensi urin akut itu ketidakmampuan total dalam berkemih. Jadi, harus dipasang kateter. Nah, yang kedua itu infeksi saluran kemih. Yang ketiga bisa terbentuknya batu kandung kemih dan bahkan fatalnya lagi bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Terus kira-kira langkah yang akan diambil untuk pengobatannya seperti apa dok? Tenang bulan, untuk penanganannya ada terapi medis, jadi nanti dikasih obat-obatan. Kalau obat-obatan tidak efektif, ada operasi namanya TURP. Nah, ada pertanyaan lagi? Saya kira sudah cukup pertanyaannya. Ya, jadi nanti untuk penjelasan TURP-nya bisa dijelaskan sama perawat edukator di ruangan depan ya. Saya tuliskan dulu resepnya. Resepnya nanti diserahkan ke perawat edukator di ruangan depan ya Pak, Bu. Silakan.
Oke, terima kasih ya dokter. Iya, Kalian permisi dulu. iya, semoga cepat sembuh. Selamat pagi Bapak Bambang dan juga Ibu Ulan, dengan saya perawat Adel. Nah, di sini akan menjelaskan untuk terapi yang sudah diberikan oleh dokternya. Nah, apakah tadi sudah diberikan resep obatnya Ibu Bapak? Sudah sus, ini untuk resep obat dari dokternya ya. Nah, untuk resep obatnya ini saya akan menjelaskan untuk obat BPH-nya itu biasanya sudah meliputi ini ya, alpha blockers, kemudian 5 alpha reductase inhibitors dan juga anticholinergic obat. Nah, untuk obat-obatannya ini Ibu diminum sesuai dengan petunjuk dokternya. Ini Ibu, Bapak, apakah kurang jelas bisa ditanyakan? Terus kalau misalkan nanti obat-obatan yang dilakukan ini tidak mempan dan harus menjalani operasi TURP seperti yang dikatakan dokter tadi, kira-kira bagaimana ya sus, prosesnya apa saja? Nah, gini ya Ibu, Bapak, jika memang harus operasi TURP, prosesnya itu ada pembedahan untuk mengangkat sebagian jaringan prostat yang telah membesar. Kemudian prosesnya itu dimulai dari pemeriksaan darah terlebih dahulu, kemudian rekam medis, pembiusan atau anestesi, kemudian alat bernama resusciskop dan akan dimasukkan lewat saluran kemih untuk mengikis prostat, dan terakhir akan dipasang kateter untuk sementara. Itu Bapak dan Ibu. Oh, jadi gitu ya, Sis. Terima kasih atas informasinya ya. Iya Bapak Ibu. Terima kasih ya sus. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Iya, boleh ulang kan? Boleh. Dari drama tadi kita belajar banyak mengenai BPH. Ada beberapa tanda darurat yang harus diwaspadai pasien untuk datang ke rumah sakit. Di antaranya yang pertama yaitu sama sekali tidak bisa mengeluarkan urin atau yang terjadinya retensi urin total. Dan yang kedua yaitu adanya darah dalam urin atau disebut dengan hematuria. Dan yang ketiga yaitu nyeri hebat di area perut bagian bawah. Dan yang keempat yaitu demam tinggi atau yang disertai menggigil saat berkemih yang menandakan infeksi ginjal dan prostat akut. Namun jangan khawatir, BPH juga dapat dicegah atau dikurangi risikonya dengan melakukan pencegahan berikut ini. Yang pertama yaitu mengkonsumsi obat herbal atau sesuai dengan anjuran. Dan yang kedua yaitu memperbaiki pola makanan sehat, terutama makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Mengapa? Karena konstipasi atau sembelit dapat memperlambat penekanan pada prostat dari kandung kemih. Dan yang ketiga yaitu membatasi konsumsi kafein dan alkohol. Dan yang keempat yaitu berolahraga secara rutin. Demikianlah penampilan roleplay edukasi kesehatan mengenai BPH dari kelompok kami. Semoga kita semua, terutama pria baru bayar, lebih peduli terhadap kesehatan saluran kemih. Kenali gejalanya sejak ini, lakukan pencegahan, dan jangan ragu untuk berobat ke dokter. Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.